Selamat mendengarkan podcast ini. Kebenaran firman Tuhan pada Sabtu 13 Agustus 2022 bertema tempat yang kita butuhkan. Sebagai ilustrasi yang bisa membuka pengertian kita dalam rangka memahami hubungan atau relasi dengan Allah adalah ketika kita masih kecil atau anak-anak. Kita tidak pernah mau memahami siapa dan bagaimana orang tua kita. Entah tidak mau atau belum mau mengerti karakteristik orang tua. Anak-anak hanya mau dimengerti, hanya mau dipuaskan, hanya mau disenangkan. Kadang-kadang anak-anak menuntut orang tua seakan-akan mereka berhak menerima apa yang mereka ingini. Bahkan terkesan orang tua itu seperti berutang kepada anak-anak. Orang tua mengerti itu. Orang tua tidak menunjukkan karakteristiknya. Tetapi ada saat di mana orang tua akan berkata kepada anaknya, "Ayah tidak suka ini. Ayah tidak setuju." Memang kalimat itu kadang-kadang juga terlontar kepada anak yang masih kecil, jika anak itu dipandang sudah mengerti. Jika tidak, orang tua biasanya jarang mengatakan, "Ayah tidak suka. Itu bukan karakterku." Sebab anak-anak belum bisa diajak mengerti. Tetapi, ada saat di mana anak-anak harus mengerti siapa dan bagaimana orang tua, karakteristik atau hakikat orang tua. Demikian pula Tuhan terhadap kita. Tuhan itu Bapa yang maha baik. Bapa memahami ketika kita belum dewasa. Doa kita adalah permintaan, doa bagi kita adalah permohonan. Di dalam doa selalu ada tuntutan kepada Tuhan. Dalam doa ada keluh kesah, tetapi ketika kita mulai seharusnya menjadi dewasa, doa berubah menjadi sebuah dialog. Mulai kurang ada permohonan, permintaan, apalagi tuntutan. Dalam doa, bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Tahapan ini harus kita miliki dan alami. Itulah sebabnya, bagi orang percaya yang makin dewasa, doa bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Tidak bisa buru-buru atau cepat-cepat, karena di dalam doa ada dialog. Ada saat di mana kita menantikan Dia berbicara. Bukan hanya kita mau berbicara, kita mau Allah mendengar doa, permintaan, tuntutan, keluh kesah kita. Tetapi kita juga mau mendengar apa yang Bapa ingini, apa yang Bapa kehendaki. Perasaannya, bebannya, yang juga kita boleh mengerti. Dan kalau kita bertumbuh dewasa, kita mau ikut memikulnya. Kita harus jujur memeriksa diri sendiri dalam tingkat kedewasaan rohani yang kita telah capai. Orang percaya yang dewasa akan mau mengerti karakteristik Allah, Bapa kita, mau mengerti hakikatnya. Dan ingat ini saudaraku, bahwa Allah terikat dengan dirinya sendiri. Allah tidak terikat oleh siapapun dan apapun, tetapi Allah memiliki tatanan. Dia memiliki karakteristik. Dia memiliki hakikat yang tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau dalam waktu tertentu Allah bisa mentolerir kita, itu karena kita dipandang kanak-kanak. Tetapi ada saat di mana Allah akan menunjukkan karakteristiknya. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun dan apapun, sebab Dia mengatur dirinya sendiri. Dan kalau kita menghayati kebesaran dan kedahsyatan Allah, Dia adalah pribadi yang maha besar, yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Dia tidak diciptakan oleh siapapun. Dia ada di dalam keberadaannya yang kekal. Ia yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Maka kita akan tergetar. Kita akan menundukkan diri. Kita akan mau mengerti karakteristiknya. Kita mau mengerti hakikatnya.
dan menundukkan diri pada hakikatnya atau karakteristiknya itu. Sampai kita tidak akan mudah meminta sesuatu, tidak akan mudah menuntut, bahkan tidak bisa menuntut kepadanya. Kalau kita bisa menjadi manusia ini, sungguh anugerah. Ada satu ayat firman Tuhan berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Allah semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Dimulai dengan kalimat ini, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Mazmur 84. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudaraku, betapa bahagianya burung pipit ini yang mendapatkan rumah, mendapat tempat di hadapan Allah. Allah alam semesta yang maha dahsyat dan maha besar itu. Apalagi kita manusia. Jadi, burung pipit saja kita bersyukur kalau kita bisa mendapat tempat pada mezbah-mezbah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Karena kita ingat Allah yang dahsyat dan maha besar, dari kekal sampai kekal. Betapa luar biasa kita mendapatkan tempat di hadirat Allah. Kalau burung pipit mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, betapa berbahagia orang-orang yang diam di rumahmu. Goreskan ini dalam hati kita. Kalau hari ini rumah kita luas tanahnya 3.000 meter, apa artinya kalau kita tidak punya tempat di hadapan Allah? Kalaupun kita berdomisili di tempat mewah, di kawasan elit yang terjaga keamanannya, jauh dari banjir, bisa menjangkau mal dengan mudah, rumah sakit dan lain sebagainya, apakah artinya itu? Ingatlah, goreskan dalam hati kita, yang kita butuhkan adalah tempat di hadapan Allah. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.